Kita akan sedekah dulu di jalan Allah. Keluarkan infak terbaiknya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Jangan mengeluarkan uang warnanya abu-abu. Halo, mau naik haji sedekahnya 2000. Halo, mau naik haji sedekahnya 5000. Halo, yang benar aja dong. Mau naik haji bersedekahlah dengan yang baik. Mohon maaf, tolong nanti sambil berdoa, karena Nabi berkata, as-sadaqatun sayyidun alim. Sedekah itu bagian dari doa yang mengabulkan. Tiap bersedekah, minta harapan Anda, Allah akan berijabah. Yuk panitia dibantu jamaah untuk bersedekah di malam hari. Semoga dengan sedekah ini Allah mudahkan rezeki. Sambil berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus uduri. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban 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 jaddal طلع البدر علينا من سنين وجب بكر مدى عليل صلاة الله على طه صلاة الله على ياسين اللهم صل على سيدنا الظالمين وأخرج من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه jamaah. Buka, saya rabun melihat Anda. Kenapa saya bikin rabun? Agar di mataku hanya ada istriku. Legedes. Tanya pada Bapak, sesuai fitrah kita dalam surat Ali Imran 14, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Godaannya laki-laki itu adalah perempuan. Maka pandangan mata akan saya jaga, kacamata ini akan saya buka agar aku cukup memandang dia yang di rumah untuk selamanya. Jadi tolong kepada jamaah, jangan terlalu banyak mengharap kepada gue.
Legedes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu sehat, keluarga sehat, suami sehat, uang sehat. Ibu, malam ini langsung menatap gue yang selama ini cuma nontonnya di TV, kadang di TikTok, di Instagram, di infotainment. Sekarang udah ngeliat aslinya dan ternyata OMG, Allah. Ibu, besok kita ketemu lagi ya, setelah sholat duhur ya, jam 12.30 ya, di TV One ya. Judulnya Damai Indonesiaku. Besok Anda akan menyaksikan kembali saya di layar kaca dengan judul Keluarga Sesuai Sunnah Rasulullah. Siapa yang ingin mencocokkan keluarganya, apakah keluargamu tergolong keluarga yang sudah menjalankan sunnah dengan baik? Temukan jawabannya besok di TV One 12.30 bersama saya dalam acara Damai Indonesia. Sekarang kita sudah berada di tempat yang mulia ini. Ketua DKM Masjid yang berbahagia, terima kasih sudah mengizinkan saya hadir berjumpa dan bermuajah dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Bapak-bapak yang jumlahnya tak seberapa dibanding ibu-ibu, terima kasih sudah datang meramaikan majelis ini. Semoga niat kita karena Allah. Ibu-ibu yang overload datangnya sampai tendanya nggak cukup, masya Allah. Niat datang ke sini mau ngaji apa pengen lihat gue? Alhamdulillah. Pede amat ya. Yang penting niatnya sudah benar ya. Memperbaiki diri dengan ilmu. Alhamdulillah. Harta yang paling berharga, lagi yang paling indah adalah hidup penuh
Ada suka, setiap orang pasti pernah. Ini curhat ya. Jamaah, setiap rumah tangga menghadapi ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang saat ini diuji dengan sakit, suaminya sakit hingga ekonominya terganggu. Ada yang diuji dengan di PHK. Ada yang saat ini diuji dengan ekonominya yang seret. Ada yang jualannya nggak bagus. Ada yang rumah tangganya tidak baik-baik saja. Ada yang rumah tangganya diganggu orang ketiga. Ada yang suaminya selingkuh. Ada yang suaminya main tangan. Ada suaminya yang gak bertanggung jawab. Setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Ibu, ingat, semua ini milik Allah dan bukan milik Anda. Betul? Konsep hidup yang harus Anda tahu adalah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Setiap kalian akan diuji dengan sedikit rasa takut, kehilangan benda, kurangnya harta benda, bangkrutnya perniagaan, meninggalnya orang-orang yang dicintai. Sabarlah wahai yang diuji, dan ingatlah ucapan kalimat istirja yang paling baik. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu, hartamu bukan hak privilege-mu. Hartamu bukan milikmu, tapi titipan dari Allah yang suatu saat nanti akan diambil kembali. Betul? Suamimu bukan milikmu, karena akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan diambil. Ingat, suami itu titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil. Sudah tahu dia begitu. Dia bilang kalau tidak diambil Tuhan, diambil orang katanya. Jamaah, ternyata ujian rumah tangga itu luar biasa. Dan Anda butuh energi, Pak. Menghadapi rumah tangga itu butuh energi, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Apa energinya? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd 28. Hanya orang-orang yang dekat kepada Allah dan menyebut nama Allah, Allah tenangkan. Kalau ada masalah, Allah hadirkan jalan keluar. Kalau kekurangan rezeki, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ingat ayat 1000 dinar surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Energi hidup ini bernama takwa, dan energi dalam menghadapi rumah tangga adalah zikrullah. Ibu, sebelum berangkat haji, Anda harus tahu kenapa ada hikmah haji. Sebelum Anda berangkat haji, Anda harus tahu apa pesan haji. Apakah haji sekedar gelar, begitu pulang namanya tuti, mau berangkat jadi Siti Rahmah, pulang dari Mekah dipanggil Haja Siti Rahmah. Kalau dipanggil tuti nggak noleh guys.
Halo. Halo. Ada juga namanya Jarot. Mau berangkat haji menjadi Muhammad Akbar. Pulang dari haji, jubah dan peci putih kemana-mana. Dipanggil Pak Jarot, nggak noleh. Dipanggil Pak Haji Muhammad Akbar, halo. Hei, kamu pikir haji itu gelar? Sejak kapan haji bergelar dan predikat disandang orang yang sudah pulang dari Mekah? Hanya orang Indonesia yang begitu, Pak. Demi Allah, tidak perlu ditempelkan dan disematkan. Saya hajinya bolak-balik, masa iya di backdrop ditulis ha 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 ha, kelamaan. Halo, mau ya? Saya sering bilang kepada panitia, jangan tulis nama haji di depan gue. Geli gue. Tapi sebagian ada orang yang bangga dengan menyematkan gelarnya karena mahal terbang ke Mekah. Ya emang iya. Tapi mohon maaf, kalau Anda mengejar gelar, pakaian dan predikat, maka hikmah haji Anda sebenarnya tidak didapatkan. Bu, ada yang pulang haji sombong banget. Pulang haji kok sombong. Nama Markona jadi Siti Aminah. Pulang haji sombong. Ya Allah. Ibu, kalau kita begini modelnya, kita nggak mencapai satu syariat yang diinginkan. Apa hikmah di balik haji? Berawal dari masalah rumah tangga. Bapak tahu, Pak, haji belajar kepada Ibrahim dan milahnya. Anda buka surat An-Nisa 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tidak ada agama yang paling baik kecuali agama yang dibawa Ibrahim yang hanif, sebab Ibrahim kekasih Allah. Belajarlah kepada Ibrahim agar engkau menjadi kekasih Allah. Ibu, langit pertama dihuni oleh Nabi Adam, langit kedua dihuni oleh Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga dihuni oleh Nabi Yusuf, langit keempat dihuni oleh Nabi Idris, langit kelima dihuni oleh Nabi Harun, langit keenam dihuni oleh Nabi Musa, langit ketujuh yang paling akhir dihuni oleh Nabi Ibrahim. Di atas langit ketujuh adalah Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha adalah arsy-Nya Allah. Maka langit yang paling dekat dengan surga dan kerajaannya Allah itu adalah langit ketujuh. Maka Nabi yang paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bacaan salat Anda tidak lepas dengan salawat Ibrahim? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena Ibrahim al-Khalil, kesayangan Allah. Kalau Anda taat kepada Ibrahim, maka otomatis Anda taat kepada Muhammad. Kalau Anda taat kepada Muhammad, Anda akan menjadi kekasih Allah. Ibu, emang kita malam ini belajar apa sih sama Nabi Ibrahim? Mau tahu apa mau tahu banget? Jamaah, 80 tahun doa diagungkan oleh beliau. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, turunkan, anugerahkan kepadaku anak. 80 tahun ya Allah kau uji rumah tanggaku dengan tidak adanya anak. Oh, ternyata Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah, ulul azmi, Nabi dengan tingkat kesabaran di atas rata-rata, menikah tapi tak punya anak. Sampai 80 tahun doanya belum dikabulkan. Wow. Tetangga gue 3 tahun aja udah mencak-mencak. Tetangga gue 5 tahun gak punya anak, ya Allah, udah kayak kiamat.
Bayangkan Ibrahim di angka 80 tahun. Ibu, 80 tahun sampai tua tidak dikasih keturunan. Bagaimana pernikahan tanpa keturunan? Hampanya luar biasa. Belum lagi mulut tetangga yang luar biasa. Kan tetangga kita begitu, suka menangis di atas penderitaan orang. Tidak punya anak diomongin, menikah sudah 15 tahun, kaya sih, iya kaya, tapi nggak ada anak. Iya, kan mulutmu begitu ya nggak sih? Bukan di sini, di sana, di planet anta beranta. Ibu, di sini nggak gitu? Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Katanya enggak. Jamaah, ya Allah Pak, Anda bayangkan angka 80 tahun. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan keturunan ya Rabb. Berikan aku anak ya Rabb. Yang dihadiahkan bukan anak saat itu, perintah kawin lagi. Halo, jangan marah sama gue, karena ini memang hadis. Ibu, istri Rasulullah itu ada 11. Yang lain janda, 1 perawan, cuman Aisyah. Istri Nabi 11, Ibrahim 2, Sulaiman 99. Ya iya emang. Halo. Tapi yang perlu Anda pikirkan, Rasulullah menikah diperintah dan disuruh oleh Allah. Ibrahim menikah diperintah dan disuruh oleh Allah. Nah kalau bapak menikah diperintah siapa? Di atas. Kalau bapak ini sudah punya istri menikah lagi, diperintah sama siapa? Cari jalan pembenaran. Sunnah, prak sunnah. Ibu, itu bedanya bapak dengan Nabi. Kalau Nabi menikah bukan karena nafsu, tapi semua bergerak karena wahyu. Semua diperintahkan. Nah kalau bapak, perintahnya siapa? Alasannya nyelamatin janda, Bu. Allah. Janda yang mana? Ibu, Rabbi habli minas solihin, kasih aku anak ya Rabb. Yang turun perintah mengawini Siti Hajar. Dan Anda tahu, Hajar itu khadimat, pembantu yang melayani keluarga Ibrahim. Hajar itu pembantunya sendiri, Bu. Diperintahkan untuk mengawini Hajar, karena walaupun pembantu yang memiliki akhlak yang baik, akhirnya atas persetujuan syarah istri pertamanya menikahlah dengan Siti Hajar. Jamaah, Rabbi habli minas salihin. Setelah menikahi Hajar, dijawab doanya, fabasyarnahu bigulamin halim. Aku hadirkan seorang anak yang santun dalam rahimnya, dalam istrimu yang nomor 2, bernama Ismail. Masya Allah. Akhirnya 80 tahun terpecahkan teka-teki itu, Bu. 80 tahun baru dikasih keturunan dari istri yang nomor 2. Lalu bagaimana perasaan istri yang pertama, Bu? Halo. Kalau Anda jadi istri yang pertama, istri yang kedua hamil duluan, mana Anda, Bu? Hah? Nangis. Ya Allah, tetap aja perasaan sedih itu ada, ya nggak? Walaupun istri Nabi tetap manusia, punya rasa kesal, punya rasa cemburu, dan punya rasa iri kepada sesamanya. Perintah kedua turun, bawa anakmu dan Hajar pergi dari rumah. Ya Rob, aku baru punya anak. 8 tahun aku menanti.
Saat ini baru aku menggendongnya. Bawa keturunanmu pada satu lembah yang aku tunjuk. Pisahkan dia darimu dan dari istri pertamamu. Kemana ya Rob? Ikuti perintahku sampai kau temukan dan aku tunjukkan lembah itu. Ibu sambil menangis dibawa istrinya dan anaknya. Ditatap 80 tahun aku merindukannya ya Rob. Baru aku menggendongnya, kini aku harus berpisah lagi. Hingga berjalan jauh dan tibalah di satu lembah yang dijanjikan. Letakkan istrimu dan anakmu di sini. Taruh keturunanmu di situ. Lembah apa ini ya Allah? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Lembah inilah yang disebut Bakkah. Suatu saat nanti akan lahir seorang nabi dari keturunan Arab, Khatamul Nambiya dari keturunan Ismail. Dialah satu-satunya nabi dari Arab, yang lainnya dari Bani Israel. Maka letakkan keturunanmu di situ. Ibu dengan tidak bercerita kepada Hajar, diletakkan di lembah itu. Lembah yang tidak ada manusia, cuman ada debu, gunung cadas, tidak ada tumbuhan sedikit pun, air apalagi. Lalu Ibrahim melangkah pergi. Hajar mengejarnya. Suamiku, ini tempat apa? Aku takut. Kau tinggalkan aku dengan anakmu, kau mau kemana? Ibrahim diam. Suamiku, sampai kapan aku di tempat ini? Ibrahim diam. Suamiku, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, kau di lembah ini atas perintah Allah. Duduklah, berdiamlah di sini sampai waktu yang telah ditentukan. Apa jawaban Hajar? Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Saya akan berada di sini sampai waktu yang telah ditentukan. Wow. Coba kalau ibu ditaruh di hutan. Ibu saya turunkan di hutannya nggak ada orang. Kira-kira ibu ngomong apa? Tega amat. Teriak-teriak dia Pak. Jamaah, ini menandakan Hajar itu wanita dengan kualitas pilihan. Ridho, taat sama perintah suaminya dan taat dengan perintah Allah. Apakah istri Anda juga begitu? Hah? Kenapa Bapak diam? Nggak ngeliat saya, kalau lihat saya jawab tadi. Ibu, menangis Ibrahim kembali ke Palestina. Karena memang Ibrahim tinggalnya di Ilya Pak, di Palestina. Menangis dengan derayan air mata di tengah jalan, dia berdoa, ya Rob, aku titipkan keturunanku di lembah itu. Aku titipkan keluargaku di lembah itu yang tidak ada manusia sedikit pun ya Allah. Tidak ada makanan sedikit pun, hanya perbekalan seadanya ya Rob. Aku pasrahkan untuk taat kepadamu ya Rob. Berat bagiku ya Allah, berat perpisahan ini. Tetapi justru Ibrahim tetap sabar dengan ujiannya. Apakah Anda sabar ketika suami nggak punya duit? Hah? Apakah Anda sabar ketika nggak ada uang belanja? Oh sabar. Ya Allah, kelihatan bohongnya. Jamaah, ya Allah, ujian para nabi itu asyadul bala. Ujian yang lebih tinggi daripada pahala yang Anda hadapi Pak. Bapak merasa paling menderita, merasa paling susah. Ya elah, gak ada apa-apanya bos. Ibu, Hajar gak bawa apa-apa Bu. Cuman seperbekalan yang cukup buat makan dan minum. Bertahan sampai kapan? Hingga habis makanannya, hingga habis minumannya. Ismail menangis karena tahu anaknya haus. Ia berdoa kepada Allah, Ma, air. Ia melihat seperti ada air di salah satu bukit yang bernama Safa.
Ia lari ke Bukit Safa. Sampai di sana ternyata fata morgana, cuman kiasan panas yang membentuk air. Lari lagi ke Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Ya Allah, beri aku air, anakku meronta ya Rabb. Anakku butuh minum ya Rabb. Anakku saja ya Rabb. Kabulkan doaku ya Rabb. Allah melihat perjuangannya, Allah melihat kesabarannya. Hingga saat detik dia berputus asa, turunlah malaikat Jibril mengepakkan sayapnya di bawah telapak kaki Ismail. Ibu, itu contoh kepakannya. Ada yang kaget. Dengerin barusan? Suara apa itu? Suara kaki gue. Jamaah, keluar air. Zam-zam, berkumpul zam-zam, terkumpul zam-zam. Sampai hari ini air itu tumpah, tidak pernah kering. Bayangkan Bapak, dari zaman Ismail sampai Anda sekarang berangkat ke Mekah, sumur itu terus mengalir. Para peneliti meneliti sumur itu, tidak terlalu dalam sumur itu Pak, tapi sumber airnya belum ditemukan. Dari mana air itu mengalir di gersangnya kota Mekah. Dan ternyata sumur Zam-Zam itu langsung dari surga. Ibu, kesabaran Hajar diabadikan dalam ibadah yang bernama sa'i. Bagi Anda yang nanti yang umroh atau haji, Anda akan melakukan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali, berakhir di Marwah, berawal di Safa. Kenapa? Untuk mengenang Hajar yang sabarnya luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Jamaah, saat diuji dia tidak mengeluh Bu. Saat diuji dia tidak mencaci maki. Saat diuji dia tidak menjelek-jelekkan Allah. Dia hanya berdoa, ya Rabb, bantu aku ya Rabb. Saat diuji dia tidak menyalahkan suami. Saat diuji dia tidak menyalahkan keadaan. Dia hanya terus berusaha. Selama ia berlari mencari air, terus berlari mencari air, walaupun tidak mungkin akan menjadi mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anda harusnya seperti itu. Yakin di balik ujian besar yang Anda hadapi akan ada jalan keluar yang akan Anda nikmati. Bukan amin jawabannya, tapi harus merubah diri menjadi wanita yang tangguh, tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah menuduh, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengkambing hitamkan, tetapi sabar dengan ujian. Sebab saya tahu Anda sedang diuji saat ini. Halo, apakah Anda tidak mengeluh? Halo, apakah Anda tidak mengeluh sekarang? Alah. Jamaah, untuk mengobati hati Ibrahim yang kehilangan Ismail karena diperintah untuk berpisah, akhirnya Sarah istri pertamanya hamil juga. Lahir anak dari istri pertamanya yang bernama Ishak. Ibrahim punya 2 istri dan 2 anak. Istri kedua, anak pertama bernama Hajar Ismail. Istri pertama, anak kedua bernama Sarah dan Ishak. Masya Allah. Jamaah, sedikit dihibur Ibrahim dengan Ishak pada Ismail. Tetapi Ismail tetap, karena anak pertama, tetap menjadi tujuan pertama orang tuanya. Ya Rob, boleh nggak aku temuin istriku ya Rob? Aku rindu. Rindu. Lanjutin dong. Kok nggak peka sih Bu? Heran gue udah narik-narik. Ulangi lagi. Rindu.
kau tinggalkan. Masya Allah, nggak salah gue di sini. Ibu, orang rindu itu manusiawi, betul? Bahkan ada tadi jamaah yang curhat sama saya, setahun yang lalu bulan Oktober suaminya meninggal, tapi hatinya masih belum bisa pindah. Hatinya selalu merindukannya, bantu saya Ustaz. Saya bilang, kehilangan tidak akan pernah bisa menghilangkan. Walaupun beliau meninggal berapa puluh tahun yang lalu, tapi rasanya tetap ada di hati. Anda hanya bisa bersabar dan minta kekuatan, sebab kehilangan adalah sesuatu yang berat. Kalau sudah baru, Masya Allah. Apa? Saya yakin pasti ada di antara Anda yang sudah kehilangan saat ini. Saya yakin Anda pasti ada yang sudah merasakan kehilangan saat ini. Aduh ya Allah, luar biasa lukanya. Apalagi orang itu di hati kita. Jemaah, rindu Ibrahim pada Ismail diadukan kepada Robnya. Ya Rob, bolehkah aku mengunjungi di lembah itu ya Rob? Belum. Ya Rob, aku rindu padanya ya Rob. Bagaimana Ismail sekarang ya Rob? Bagaimana istriku Hajar ya Rob? Bolehkah aku mengunjunginya? Belum. Ya Allah, sabar ya Allah. Ujiannya luar biasa Bu. Hingga tiba saatnya Al-Hajju Ashurun Ma'lumat. Tibalah musim haji, bulan-bulan Zulqa'dah, dan Ibrahim diizinkan menjenguk Ismail di bulan Dzulhijjah. Ibu, ya Allah, berangkat dengan senangnya. Gimana wajah anakku ya? Sudah bertahun-tahun ditinggalkan Bu, tanpa ada kabar. Gimana nasib keluargaku ya Rob? Apakah baik-baik saja di lembah itu? Saking semangatnya, lelahnya tak berasa, hingga beliau tertidur di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Yang sudah berhaji tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah akan berangkat ke Mina. Pas lagi tidur Bu, mimpi pertama turun. فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى. Surat As-Saffat ayat 103. Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim, gorok anakmu. Ibu bayangkan 80 tahun penantian, baru lahir, dipisahkan. Begitu perjumpaan ingin menjumpai Ismail, langsung perintah penyembelihan turun. Masya Allah, asyadul bala. Ujiannya luar biasa. Belum melihat Ismail, turun perintah itu. Ia bangun dari mimpinya dalam keadaan berkeringat. Ia berpikir, apakah ini mimpi dari Allah? Apakah Allah berbicara padaku untuk menyembelih anakku sendiri? Atau jangan-jangan ini mimpi dari setan? Ada berkecamuk dalam pikirannya. Ibu, itulah kenapa tanggal 8 Dzulhijjah disebut Tarwiyah, hari perenungan mimpi Ibrahim. Setelah itu beliau berangkat lagi berjalan dan tertidur di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika tidur, mimpi yang kedua datang. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Sembelih anakmu. Bangun lagi ya Allah. Beliau berwudu, lalu beliau sholat. Beliau menangis. Ya Rob, bagi seorang nabi, kalau sudah 2 kali bermimpi, ini petunjuk.
Wahyu ya Allah. Beliau habis duhur setelah zawal Pak, menyendiri, berfikir dan berdoa, diberikan kekuatan ya Rob. Kuatkan aku untuk mantap menyembelih leher anakku sendiri. 80 tahun penantian, kerinduan seorang keturunan. Setelah hadir kau pisahkan, dan saat ini kau uji lagi aku untuk menyembelih anak kandungku dengan tanganku sendiri. Masya Allah. Kira-kira Bapak kalau dikasih mimpi menyembelih anaknya gimana? Paling kembang tidur. Bapak sembelih atau gimana Pak? Ibu, kira-kira kalau ibu mimpi menyembelih anaknya gimana Bu? Itu mimpi setan ya? Iya, bagi ibu mimpi setan. Tapi Ibrahim enggak Pak. Seorang nabi mendapatkan wahyu mimpi berturut-turut 2 kali, itu wahyu perintah. Itulah kenapa puncak haji tanggal 9 Dzulhijjah, kepasrahan, kekuatan, berdoa di padang Arafah agar diberikan kekuatan agar memilih Allah. Dan apa yang dikatakan Ibrahim Bapak? Ya Rob, aku memilihmu. Aku korbankan anakku. Aku akan gorok lehernya ya Rob. Ini ujian untukku, memilihmu atau memilih anakku. Ya Allah, aku memilihmu ya Allah. Aku akan gorok dengan tanganku sendiri. Cintaku kepadamu tidak ada yang menandinginya ya Rob. Apapun di dunia ini, maka tak akan ada yang mengalahkan cintaku padamu. Masya Allah. Ibu, sampai maghrib beliau sudah yakin untuk menyembelih anaknya. Di perjalanan ada orang tua Pak menemui Ibrahim. Dia bilang gini, jangan sembelih anakmu, itu petunjuk setan, bukan petunjuk Allah. Maka jangan coba-coba kau menyesal seumur hidupmu. Dan Ibrahim tahu itu setan Pak. Ibrahim ngambil batu 7 butir, dilempar ke setan itu agar tidak mengganggu. Inilah syariat jemaah haji, bermalam di Musdalifah, mengumpulkan 7 kerikil, dan besok paginya melempar Jamarah Aqobah, tempat pertama digoda oleh syaitan. Jemaah haji akan melempar Jamarah. Kenapa melempar Jamarah? Di tempat itu Jamarah Aqobah, godaan pertama setan menggoda Ibrahim. Tidur tanggal 10 Dzulhijjah, malam menjelang 10 Dzulhijjah, mimpi datang ketiga. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Sembelih anakmu. Hingga Ibrahim mantap. Tapi sedih loh Bu. Gimana nggak sedih? Bapak mana yang rela menggolok leher anaknya sendiri? Ibu mana yang akan menyaksikan pemotongan leher anaknya sendiri? Dan itu perintah Allah. Penantian yang panjang gak masuk akal Pak. Tapi Anda diuji Pak. Hartamu diuji. Lebih cinta harta atau Allah? Duniamu diuji. Kau utamakan dunia atau Allah? Anda akan diuji. Ibu akan diuji. Ibu, umrah apa motor? Bohong. Anda sudah beli motor dulu, Anda kredit dulu, DP-nya 10 juta, cicilan 1.750.000. Anda ambil 3 tahun, dan Anda ternyata kredit di Adila Finance. Halo, kenapa gue tahu pengalaman? Ibu, Anda rela beli motor seharga umroh. Anda bisa cicil motor tapi tak mau menabung untuk umroh. Anda rela membeli motor tapi tak ada panggilan ke Baitullah. Berarti Anda kalah ujian. Anda mendahulukan motor daripada umroh. Berarti Anda tidak lolos seperti Ibrahim, rela menggorok leher anaknya, rela mengorbankan dirinya untuk Allah. Ibu,
Jawab pertanyaan saya yang kedua. Haji apa rumah? Bohong. Bohong Anda ini Pak. Haji apa rumah? Haji, jawabannya rumah. Anda udah beli rumah dulu loh, KPR dulu lah, kredit dulu lah. Anda bisa cicil untuk bayar rumah, tapi Anda menunda ongkos biaya haji. Terlalu Anda Pak. Terlalu Anda itu. Nah Ustaz, kan haji bagi yang mampu. Betul, bagi yang mampu, tapi bukan karena ini mampunya. Apa ini? Apa ini? Jari. Dia pilih duit ya. Ibu, kok ibu bilang ini duit? Dari mana duitnya? Bisa di gue kok. Jamaah, apakah posisi Anda berada di ucapan saya sudah punya rumah tapi belum berhaji? Ada? Ada? Astagfirullahaladzim. Tega ya. Rumah dibela-belain, kredit dibela-belain, untuk haji selalu dinomor duakan. Alasannya tak mampu, tak mampu. Benar-benar dibikin tak mampu dari Anda. Ibu, handphone apa kurban? Bohong. Ya Allah, sudah nggak kurban, cari kupon kurban. Ada? Sudah nggak kurban, repot cari daging kurban. Ada? Yang mana orangnya? Katanya ada. Halo, apakah Anda tertampar saat ini? Anda tidak merasa sedang diuji seperti Ibrahim, Pak? Berapa banyak kepentingan dunia yang Anda utamakan, sementara kepentingan akhirat selalu Anda tunda. Ibu, beli pulsa Telkomsel untuk paket internet 100.000. Tadi sedekah cuma 10.000. Halo? Halo? Gila gak sih? Beli paket 50.000 untuk internet. Ya Allah, nyumbang goceng. Ya Allah, ya Allah. Untuk urusan dunia Anda tidak berpikir, untuk urusan akhirat selalu sisa-sisa dari usaha. Astagfirullahaladzim. Jamaah, sadar gak sih kalian diuji? Ya Allah. Ibrahim juga diuji tanggal 10 Dzulhijjah. Finally, mimpi yang akhirnya sepakat dia akan menyembelih anaknya. Bertemu dengan istrinya, berdialog lama, berpelukan. Ia bertanya kepada istrinya, Hajar, aina Ismail? Kemana Ismail? Aku tidak melihatnya. Huna, dia ada di sana. Aku panggil ya. Ismail, ta'al. Itu Ismail Hajar? Ya. Tampannya dia, ya Allah. Perpaduan antara aku dengan dirimu, kata Ibrahim kepada istrinya. Dilihat lagi anaknya, ya Rob, apakah aku sanggup menyembelihnya ya Allah? Apakah aku sanggup memotong lehernya ya Rob? Ia tidak cerita kepada istrinya tentang mimpi itu. Cuman bilang kepada Hajar, Hajar, mandikan Ismail, pakai pakaian yang terbaik, minyakin rambutnya, dandanin setampan mungkin. Hajar bertanya, mau dibawa kemana? Nanti aku ceritakan. Ismail bertemu papanya, senang bertemu ayahnya. Ismail huwa abuk, itu bapakmu nak, peluklah, dipeluk. Ayah kemana aja ayah? Aku ada misi kenabian yang harus diselesaikan. Kita akan kemana ayah? Ikutlah denganku. Nanti aku akan jelaskan. Kita akan kemana? Dibawa, digandeng, dierat. Sambil menangis Ibrahim. Kenapa ayah menangis? Gak apa-apa nak, aku rindu padamu. Tibal di Jabal Kurban ibu.
Inilah tempat yang dijanjikan untuk memotong leher anaknya. Itulah petunjuk Allah. Allah bilang, gorok di situ, potong lehernya di situ. Ya Allah, ditidurkan ibu. Kamu tidur ya nak? Kenapa aku ditidurkan di sini ayah? Aku ceritakan mimpiku dari Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fandur madza tara. Aku bermimpi menyembelihmu nak. Dan ini mimpi dari Allah, bukan dari setan. Apakah kamu ikhlas Ismail? Apakah kamu ridho aku korok lehernya untuk Allah sebagai pengorbananku, cintaku kepada Allah? Bukan aku gak cinta padamu. Apa jawaban Ismail Pak? Apa jawaban anak kecil ini? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, gorok leherku ayah, potong. Aku ikhlas untuk Allah, aku ikhlas. Kalaupun aku nanti mati ayah, sejarah akan mencatatku, aku adalah anak yang paling sabar, taat kepada ayahnya dan taat kepada perintah Tuhannya. Masya Allah. Coba ibu tanya sama anak. Coba tanya bu, kira-kira kalau digorok mau nggak? Mau disembelih anak mau nggak? Itulah anak Anda. Jamaah, anak sekecil Ismail tak ada kata-kata lain Pak. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini udah kelihatan bebek dan bobotnya, udah kelihatan kualitasnya anak siapa, bapak dan ibunya sudah kelihatan. Kenapa anaknya tercetak demikian? Karena bibit unggul dari sang pembuatnya. Ibu, apa lagi ibu bibit unggul? Atau jangan-jangan ibu hama unggul? Jamaah, ya Allah, bagaimana nggak senang punya anak Ismail? Tidur bu, diambil pedangnya. Ismail melihatnya, ayah, pedang ayah mengkilat sekali ayah. Iya nak, kemarin sudah ayah asah agar mudah memotongmu dan tidak menyakitimu. Tapi aku takut ayah. Itu tajam gak ayah? Tajam nak. Boleh gak ayah satu permintaan? Tutup mataku ayah, biar aku gak bisa lihat pedang itu. Nangis Ibrahim. Oke nak, aku tutup mataku. Ditutup bu. Setelah ditutup, kamu siap nak? Siap ayah. Kamu ikhlas nak? Siap ayah. Kamu ridho nak? Ridho ayah. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika sampai di leher bu, herannya leher ini nggak putus bu. Padahal pedang itu tajam dan luar biasa. Kenapa ayah? Kenapa pedang ini tak mampu memotong lehermu nak? Ayah, mungkin aku takut, aku nggak ikhlas. Ditutup mataku, sekarang buka mataku ayah. Mungkin karena aku menutup mataku, Allah tidak ridho dengan niatku. Nangis Ibrahim. Dibuka nak, buka ayah, dibuka. Kamu siap melihat kejadian ini? Siap ayah. Saya tidak akan memejamkan mata ayah, saya akan melihatnya. Kamu siap nak? Siap ayah. Ayah, tunggu ayah. Ayah, kalau nanti dipotong bajuku berdarah ayah. Namanya anak kecil bu. Iya nak, berdarah. Ayah, ini hadiah, ini baju hadiah dari ibuku ayah. Baju kesayanganku dan baju terbaik dari ibuku. Baju ini ibuku yang membuat ayah. Nanti pasti berdarah kan ayah?
Tolong berikan baju ini pada ibuku ayah. Kenangan terakhir dariku untuknya ayah. Aku akan mati untuk selamanya ayah. Dia tidak akan melihatku ayah. Hanya baju ini sisanya ayah. Berikan baju ini kepada ibuku Hajar. Katakan ayah, aku sayang padanya, aku mencintainya ayah. Nangis Ismail. Aku berikan nanti bajunya. Tidurlah Ismail. Aku minta kepada Allah keikhlasan hatiku ya Rabb. Aku akan berikan baju ini kepada ibumu Hajar sebagai kenang-kenangan terakhirku dan terakhirmu. Bismillahi Allahu Akbar. Turun suara dari langit. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, kau benarkan mimpi Allah. Kau lebih memilih Allah daripada anakmu. Ujianmu selalu lolos. Penantianmu 80 tahun kau sabar dengannya. Dipisahkan dari istri dan keturunanmu kau sabar dengannya. Dan kini kau gorong anakmu sendiri kau sabar dengannya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini cuma ujian untuk mengujimu Ibrahim. Wa fadainahu bidibhin adim. Aku ganti anakmu dengan seekor domba yang sangat besar dan gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhir. Dan setiap tahun orang akan mengingatmu, orang akan dapat tilas kejadian ini dalam proses Aidul Adha atau haji. Maka orang-orang akan berbondong padamu untuk mengikuti apa yang kau lakukan. Kesabaran, kecintaan. Ibu ketika tahu Ismail diganti dengan kambing, langsung Ibrahim bertakbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah, salamun ala Ibrahim. Salam untuk Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Dia adalah orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan sesungguhnya dia adalah hamba yang taat kepada Allah. Itu kenapa Anda wajib berangkat haji untuk napak tilas Ibrahim dan keluarganya. Ibu, itu kenapa Anda disuruh berangkat haji untuk belajar kepada keluarga Ibrahim agar ketahanan rumah tangga Anda kuat, tidak rapuh. Hanya gara-gara uang Anda mencaci suami Anda, Bu. Hanya gara-gara uang Anda rela mencaci maki suami Anda. Hanya gara-gara uang rumah tangga Anda runyam. Dan hanya gara-gara dunia Anda bisa membuat buta keluarga. Bapak juga begitu, Pak. Hanya gara-gara hal sepele Anda tidak sabar kepada istri Anda, rusak rumah tangga dengan perceraian. Dan ibu tadi baca kisah anak kembar yang terbakar di rumahnya sendiri karena ibunya sedang pacaran dengan selingkuhannya. Ya, ia tinggalkan anak kembarnya di rumahnya dan ia pergi dengan laki-laki lain pacaran hingga rumahnya terbakar dan anak kembarnya terpanggang hangus di dalam rumahnya. Betapa buruknya kelakuan orang-orang sekarang. Hanya gara-gara nafsu yang merusak rumah tangganya. Ibu, betapa banyak rumah tangga yang kacau balau karena dia tidak berangkat haji. Seandainya Anda berangkat haji, maka Anda akan tahu arti setia. Seandainya Anda berangkat haji, maka Anda akan tahu arti menghargai pasangan. Demi Allah, suami yang baik tidak akan pernah membentak istrinya. Demi Allah, suami yang baik tidak akan pernah berkata kasar kepada istrinya. Demi Allah, suami yang baik tidak akan pernah pelit kepada istrinya.
Demi Allah, suami yang baik akan meratukan istrinya. Demi Allah, suami yang baik tahu bagaimana memanjakan pasangannya. Demi Allah, istri yang baik tidak akan pernah marah kepada suaminya. Demi Allah, istri yang baik tidak akan pernah berteriak-teriak di rumahnya. Demi Allah, istri yang baik akan menjaga perasaannya. Jamaah, haji itu miniatur rumah tangga. Bukan cuma belajar uang, tetapi